muslim, kenapa kamu nggak berhijab gitu loh, dosa nih kamu seumur hidup misalnya kan. Maksud aku kayak kita kan manusia juga ya, bukankah itu kayak urusanku dengan Tuhan gitu loh. Kenapa kok orang-orang ini malah yang justru ngejudge kayak kamu masuk neraka kalau nggak pakai hijab. Justru gitu, harusnya diajak. Terus tangannya tuh ke arah sana. Awalnya aku kayak mungkin nggak sengaja. Itu pertama kali kena ya, in touch ke bagian area sini. Kemudian setelah itu yang kedua, langsung aku teriakin kan, kayak bapak dari tadi ngapain ya? Aku gituin. Karena sayang banget kalau misalnya kita nggak berhijab dan justru berhijabnya di akhir. Pasti kafanin. Iya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Menjadi Wanita bersama aku Al, bersama aku Jia. dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Kenalkan dulu namanya Mbak Arum. Halo, nama aku Arum. Ya, jadi sebenarnya disclaimer dulu, Mbak Arum ini tuh sebenarnya guru ngaji aku. Jadi aku sering belajar ngaji sama Mbak Arum. Gitu. Sharingnya aja. Sharing ya. Jadi di momen yang spesial ini ya, di khususnya bulan Ramadan, seperti biasa kita ada episode yang spesial untuk ngebahas terkait dengan agama, wanita, Dan logika. Asik. Oke, ini kayaknya dari tadi ada yang beda nggak sih? Apa nih? Apa yang beda? Ini hari ini aku lagi berkerudung karena habis ngaji ceritanya gitu. Tapi kan kalau hari-hari sebenarnya aku belum ya. Nah, mungkin kita agak bahas kali ya. Sebenarnya kenapa sih wanita tuh harus berkerudung gitu? Benar banget. Ya kan? Karena waktu zaman dulu nih kita ulas ke sejarahnya ya. Sejarahnya itu dulu ada wanita di Madinah, jadi kan belum ada ayat diturunkan untuk berhijab atau menutup aurat. Terus abis itu ada wanita di Madinah, jadi dia itu dilecehkan oleh preman lah ya, preman Yahudi gitu. Di apa ya namanya, direndahkan gitu. Jadi waktu itu dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dilecehkan gitu, saya udah direndahkan sama pria-pria tersebut gitu. Terus Rasulullah habis itu nerima ayat Al-Ahzab, artinya tuh dan semua cucu Nabi Adam itu tuh diperintahkan untuk menutup aurat dan menjulurkan kainnya ke seluruh badannya gitu. Jadi menghindari fitnah dan kayak tadi gitu, direndahkan sama yang cowok-cowok yang gitu, laki-laki yang seperti itu gitu, seperti itu. Oke, tapi sebenarnya kalau ini aku tarik ke masa kini kali ya. Kalau masa kini itu menurut aku orang-orang tuh bisa aja melakukan pelecehan meskipun tampilannya itu rapi dan sopan. Ini aku mungkin sedikit cerita aja kali ya. Dan kebetulan aku pakai baju yang sama waktu aku mengalami sebuah pelecehan di KRL. Jadi waktu itu di pagi hari aku berangkat kerja, aku lagi di stasiun Tanah Abang, aku lagi duduk santai gitu kan. Emang sih nggak pakai hijab ya, aku kan belum berhijab gitu. Terus pakai bajunya persis seperti ini kebetulan. Terus aku lagi mau duduk gitu, terus kemudian lagi posisinya seperti ini, depan itu ada tas aku, lalu ada bapak-bapak di samping aku. Tangan dia tuh begini. Awalnya tuh aku mengarah ke mengarah ke sini. Aku nggak ngeh kan awalnya karena aku lagi beristirahat gitu kan, maksudnya ya sambil senderan lah, mumpung dapat duduk gitu. Terus tangannya tuh ke arah sana. Awalnya aku kayak mungkin nggak sengaja. Itu pertama kali kena ya, in touch ke bagian area sini. Kemudian setelah itu yang kedua, langsung aku teriakin kan, kayak bapak dari tadi ngapain ya? Aku gituin. Jadi menurut aku ya, nggak tahu ya, mungkin kalau sekarang ini secara logika sekarang ini justru baju itu udah nggak jadi tolak ukur, orang nggak akan melakukan pelecehan gitu. Iya. Sebenarnya aku setuju sih. Aku pernah melihat waktu itu ada museum di luar Indonesia sih, yang menampilkan pakaian dari korban memang pemerkosaan. Dan itu malah kebanyakan, ini aku masih merinding sih. Kebanyakan justru pakaiannya itu tertutup. Iya, bahkan nggak sedikit pakaian anak-anak. Artinya korbannya itu anak-anak gitu loh. Anak-anak, guru, pakaian seragam guru, kemudian yang berhijab, itu kebanyakan adalah korbannya gitu loh. Jadi
aku sebenarnya jadi berpikir kalau misalnya memang hijab itu diperuntukkan bagi kita para wanita untuk melindungi kita, apakah memang bisa gitu loh, dalam artian secara realitanya sekarang ternyata memakai hijab pun tidak bisa menjadi jaminan untuk perlindungan kita gitu. Jadi kalau misalnya untuk masalah hijab itu kan awalnya ya, maksudnya yang tadi aku ceritain itu sejarahnya. Terus jadi Allah itu memerintahkan kenapa wanita muslimah itu harus dan wajib berhijab. Karena zaman dulunya itu direndahkan gitu, maksudnya dilecehkan gitu. Tapi kalau sekarang kembali ke pribadinya lagi, ya nggak sih? Maksudnya kayak kita udah ngejaga segala macam, tapi tetap aja ada orang-orang yang, maksudnya maaf, laki-laki yang seperti itu yang kurang ajar atau gimana. Kan itu kembali lagi ke dianya, maksudnya ke pribadinya dia sendiri gitu. Banyak kok yang nggak berhijab pun, kalau misalnya laki-lakinya yang nggak yang neko-neko atau gimana juga nggak masalah. Cuman kan kalau misalnya itu emang udah dari kepribadiannya dia sendiri mungkin ya gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi untuk konteks hijab ini, maksud aku emang diwajibkan sama Allah itu karena untuk menjaga dan menghormati wanita, serta emang Allah tuh nggak mau umatnya itu direndahkan gitu, direndahkan oleh laki-laki gitu. Wanita itu nggak mau direndahkan oleh laki-laki. Berarti itu cara Allah untuk menjaga. Ya, mungkin kalau disebutnya itu sebagai preventive action kali ya, kayak untuk mengurangi resiko terjadi tersebut. Walaupun balik lagi ada hal yang kita nggak bisa kontrol, which is ya orang-orang dari kita. Betul. Nah kemudian nih Mbak, aku tuh mau nanya, misalnya nih kayak aku yang belum berhijab, itu hukumnya dalam Islam gimana? Hukum apa ini? Hukum orangnya? Kitanya. Sebenarnya hijab itu adalah wajib ya, maksudnya udah nggak bisa ditoleransi lagi, maksudnya dalam Islam emang udah wajib berhijab. Karena ya itu, karena kita di dalam Al-Quran juga udah disebutkan, sama Allah juga disebutkan, sama sahabat-sahabat Nabi juga sudah disebutkan semuanya kalau hijab itu wajib bagi muslimah gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita tahu dan kita tidak menjalankan, kan kitanya udah balik dan udah mengerti apa itu konteksnya, apa itu pentingnya gitu, apa itu apa nanti misalnya kita nggak pakai hijab apa ya resikonya gitu. Jadi ya balik lagi ke diri kita, tapi semuanya itu berproses. Ya nggak sih? Makanya semua orang tuh berproses, nggak mungkin orang tuh langsung set pakai niqab yang nggak tahu apa-apa pakai niqab segala macam. Aku pun sendiri juga masih berproses, maksudnya aku juga nggak yang hijabku juga masih yang begini gitu, nggak yang selalu nutup dada atau gimana. Maksudnya selagi itu kita masih mau berproses itu nggak apa-apa, dan menurut aku itu yang lebih baik daripada kita udah tahu tapi nggak mau menjalankan gitu. Menurut aku ya, menurut aku kayak gitu. Kita udah tahu tapi kita kayak nggak mau gitu. Itu lebih mengecewakan karena kita udah tahu hukumnya, udah tahu urgensinya apa, pentingnya apa gitu. Tapi kita nggak mau yang ntar aja nggak mau gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita masih berproses kayak misalnya tadinya pakai rok segini jadi pakai segini, misalnya terus tadinya pakai tank top atau itu jadi pakai blazer gitu. Itu kan berproses, maksudnya kita menutup aurat gitu. Selagi kita masih mau usaha, menurut aku selagi kita tahu pentingnya berhijab menutup aurat, nggak apa-apa. Jadi kita juga bukan Tuhan yang istilahnya kamu nggak berhijab nanti dosa lah gini-gini. Kita nggak tahu kan, maksudnya kita nggak bisa ngejudge orang segitu gampangnya. Emang dia bisa berproses dengan prosesnya sendiri gitu, maksudnya betul gitu sih menurut aku gitu. Bagus sih. Tadi yang kayak kita nggak bisa ngejudge karena jatuhnya mungkin melangkahi Tuhan kali ya. Betul. Kayak kan banyak nih sebenarnya yang kayak kamu muslim kenapa kamu nggak berhijab gitu loh, dosa nih kamu seumur hidup misalnya kan. Maksud aku kayak kita kan manusia juga ya, bukankah itu kayak urusanku dengan Tuhan gitu loh. Kenapa kok orang-orang ini malah yang justru ngejudge kayak kamu masuk neraka kalau nggak pakai hijab? Justru gitu. Harusnya diajak.
Justru menurutku dirangkul dan ditahu, maksudnya dikasih tahu apa pentingnya dan apa resikonya kita nggak pakai hijab gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya cuma ngejudge dan kayak apa ya, kayak menghakimi jatuhnya kayak menghakimi tuh, Islam tuh bukan agama yang seperti itu menurut aku. Islam tuh menyukai keindahan dan kedamaian. Maksudnya Islam tuh nggak mau yang apa ya, kamu salah kayak gitu tuh salah, nggak bisa. Semua orang tuh punya prosesnya masing-masing dan nggak bisa dijudge kayak kamu salah gini nanti dosa. Kecuali kita rangkul teman kita, saudara kita, atau siapapun yang terdekat kita, kita kasih tahu ini nanti kayak gini. Karena sayang banget kalau misalnya kita nggak berhijab dan justru berhijabnya di akhir. Pasti kafanin. Iya, betul. Jadi di Muslim itu, di Islam itu, kalau jenazah perempuan itu kainnya ada 3. Ada 3. Badan, baju sama bawah sama hijab. Gitu. Allah. Jadi gitu. Jadi sebelum kita pakai hijab yang terakhir, alangkah baiknya, karena ada kesempatan nih di dunia, alangkah baiknya kalau kita berhijab duluan gitu sebelum kita pakai hijab yang akhir gitu. Sebenarnya kalau di aku sih secara logikanya masuk ya. Aku ngerti banget sebenarnya tujuannya tuh baik kan. Sebenarnya kan ajaran di dalam Islam itu semuanya adalah menuju kebaikan, untuk melindungi diri, dan kalau logikanya yang tadi kita bilang preventif gitu loh. Cuman dan aku suka banget penjelasannya Ustazah, walaupun misalnya mungkin sekarang aku belum berhijab, tapi berprosesnya itu tetap diapresiasi gitu loh. Jadi kayak, karena sejujurnya aku sendiri juga sekarang sedang memperbaiki diri, dalam artian kayak mungkin kalau misalnya orang tua aku meminta aku berhijab, aku meminta orang tuaku kasih aku waktu gitu loh, karena pada akhirnya aku pengen nanti ketika pakai hijab itu karena alasanku sendiri. Aku tahu tujuannya apa buat aku, dan aku rasanya sudah siap menjalani. Kan itu kan komitmen ya, komitmen menjaga hijab, memakai hijab tuh menurut aku cukup berat gitu. Dalam artian kita harus benar-benar menjaga aurat kita dari semua pandangan yang bukan mahram gitu loh. Jadi suka banget sih kayak ini masuk di aku yang kayak apa-apa tuh harus kayak kenapa gitu. Ketemu. Kamu gimana? Kalau aku sendiri sejujurnya juga udah beberapa kali mempertimbangkan, tapi tuh kadang ya Mbak, entah gimana, aku nggak tahu ini bisikan setan atau bukan. Kadang tuh aku ngerasa kayak, kamu udah yakin mau berhijab, kayak kamu kan kadang-kadang masih suka mungkin melakukan dosa gitu, kayak kamu belum sepenuhnya suci. Aku ngerasa kayak aku mau nanya dosanya apa? jangan bongkar dosa nih, catatan malaikatnya keluar. Ya lebih kayak aku ngerasa aku tuh belum pantas aja gitu. Aku nggak mau aku berhijab tapi aku belum mencerminkan wanita muslimah yang sesungguhnya gitu. Aku mikirnya kayak gitu sih. Itu sih yang aku kayak maju nggak gitu. Cuman memang aku kepikiran juga sama kalimat Mbak Arum yang tadi, jangan sampai hijab itu pas kita mau meninggal gitu, udah meninggal gitu kan. Karena aku sempat waktu aku lagi ikut kajian, ada mbak-mbak duduk di depan aku gitu, terus dia ada pin tulisannya, bagaimana kalau besok kamu mati. Itu kayak gimana ya gitu. Itu tuh bikin aku kayak maju nih, harus pakai hijab segera gitu. Tapi at some point tuh itu tadi aku masih pikir, aku udah pantas belum ya berhijab gitu. Itu gimana menurut Mbak Ara? Kalau misalnya itu kan tentang iman ya. Iman itu emang kadang naik turun, nggak bisa yang kita kayak naik terus, nggak bisa. Pasti namanya juga manusia, wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita udah memutuskan berhijab terus kita misalnya kok berhijab kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting dia udah memulai menuju kebaikan gitu. Kalau kata aku ya, maksudnya kalau menurut aku gitu, menurut aku ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa, ya balik lagi, kita nggak bisa ngejudge kayak gitu. Yang penting dia udah berusaha untuk memulai itu. Maksudnya mau memulai berhijab itu berat dan hebat menurut aku. Kayak apalagi kalau misalnya yang tadinya mungkin basicnya
belum tahu hijab itu apa, belum tahu Islam itu apa, terus dia cari tahu sendiri Islam itu apa, terus hijab itu gimana hukumnya gini, terus akhirnya dia memutuskan berhijab, tapi mungkin perbuatannya, perkataannya belum sesuai. Oke, nggak apa-apa, itu proses juga, namanya juga manusia kan nggak mungkin yang selalu sempurna. Allah juga pasti paham maksudnya dan paham niatnya ya, kuncinya di niatnya. Kuncinya di niat. Pada akhirnya mungkin yang aku tangkap dari Mbak Arum itu adalah ketika berproses itu jangan takut belum sempurna. Iya. Itu mungkin yang aku tangkap dari kamu itu adalah ketika pakai hijab sementara dirinya merasa belum sempurna, jadi merasa nggak pantas gitu kan. Padahal yang Mbak Arum bilang kayak nggak usah takut gitu loh, nggak usah takut menjadi sempurna dulu baru memakai hijab gitu kan ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya mau mulai itu nggak apa-apa. Kalau nanti khawatir nanti aku gimana, nanti aku kesalahan kayak gini nanti diomongin sama orang gini, terus mau kapan? Iya sih. Ya kan, terus mau kapan? Karena kita ya itu yang kakak tadi temuin Pin itu, siapa tahu besok mati. Kan kita nggak tahu umur ya, namanya juga umur. Jadi selagi masih dikasih kesempatan sama Allah, kita masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan untuk belajar dan berproses, kenapa enggak gitu menurut aku. Oke. Nah sebenarnya tuh aku jadi pertanyaan nih Mbak, ini banyak mungkin ya aku temui ada yang menjadikan hijab itu sebagai kayak cuman atribut pakaian, tapi sebenarnya akhlaknya itu tidak Islami, tidak mencerminkan wanita Islam gitu loh. Nah itu menurut Ustaz gimana? Kayak aku berat sekali dengan Ustaz. Apakah menurut Mbak Arum tuh sepatutnya wanita yang memakai hijab itu juga akhlaknya seperti wanita Islam yang baik dan benar, atau ya udah gitu loh, mungkin dengan dia memakai hijab itu mungkin akan menggugurkan dosa dia yang lainnya, termasuk mungkin akhlak buruk dia dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ke akhlak itu, aku pernah dapat kata-kata dari Ustadz, jangan salahkan hijabnya, tapi salahkan kenapa dia berbuat seperti itu. Maksudnya jadi bukan pribadi, maksudnya akhlaknya gitu maksudnya. Ya itu tadi, kalau misalnya dia udah berhijab tapi maaf ya masih kayak mungkin omongannya atau masih menggunjing orang atau masih gibah sana sini, judging segala macam, itu balik lagi ke sifatnya. Tapi kita nggak boleh nyalahin hijabnya. Jadi karena orangnya seperti itu, karena orangnya seperti itu. Dan balik lagi di Islam itu nggak pernah ngejudging orang yang kayak ini salah gini nggak pernah kayak gitu. Maksudnya yang aku tahu ya, yang dan aku yang pelajarin tuh nggak pernah Islam tuh yang kamu salah gini enggak. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, doain. Misalnya kita kok ini orang hijaban tapi kok misalnya akhlaknya gini. Sebaiknya kalau misalnya mau menasehati itu berdua aja. Kalau misalnya kamu jangan terlalu ini dong misalnya, atau kamu omongannya jangan kasar-kasar dong misalnya. Itu kalau misalnya kita deket dan kita ngerasa oh ini teman deket aku nih, kita boleh menasehati tapi hanya berdua. Ya kalau diajarin Islam gitu. Karena kalau misalnya dinasehatin depan umum itu namanya malu-maluin. Ya betul ya kan. Tapi kalau berdua itu benar-benar nasehatin, kamu jangan ngomong kasar dong misalnya gitu. Atau kalau kayak gitu nggak mempan juga, ya lebih baik didoakan aja. Ya Allah, temanku gini-gini, sayang kalau misalnya udah berhijab tapi dia seperti ini, sebenarnya didoain aja gitu. Itu sih. Berarti akhlaknya juga penting ya, harus dibarengin dengan. Betul. Oke. Berarti kalau dianalogikan tuh hijab itu seperti kita tuh kalau makanan tuh ditutupin daun pisang kali ya Mbak. Iya betul. Biar nggak jauh dari kontaminasi dari bakteri dan lain-lain gitu. Ya dulu waktu aku cerita ya, waktu aku belum berhijab, ibuku tuh selalu bilang, misal ada risol nih ya, risol sama-sama harganya 5.000, satunya 5.000, satunya 5.000.
tapi yang 5.000 ini ditampah gitu, terus habis itu setiap orang bisa megang sembarangan, terus ditaruh lagi nggak jadi, yang ini nggak jadi gitu. Sama yang 5.000 satunya nih, tapi ditaruhnya di kaca, terus diplastikin, terus dibungkus dengan rapi. Kamu mau pilih yang mana? Kalau ibuku dulu gitu, pas aku belum hijab, kamu mau pilih yang mana? Yang dilihat orang mahal dan nggak dipegang-pegang, atau yang dilihat orang, ih ini mah pasti udah ini nih, udah dipegang-pegang orang, udah gini, mau pilih yang mana gitu. Pas itu sih gitu. Jadi kesannya kan padahal sama wanita kan. 5.000 itu bukan harga yang gimana ya, maksudnya sama-sama wanita, tapi satunya hijab, satunya belum berhijab gitu. Kamu mau pilih yang mana gitu kan? Pasti kita kan milihnya, oh aku mau yang ini nih karena terjaga, tertutup, bersih, terus pedagangnya juga ngambilnya pakai penjepit gitu, rapi gitu, kayak gitu sih. Jadi aku jadi itu alasan awal Mbak mau memilih untuk berhijab? Sebenarnya itu pertama karena disuruh ya, sama orang tua, karena orang tua kan alhamdulillahnya Islam. Tapi ibuku dulu belum Islam sih. Ibuku belum Islam dulu, mualaf dulu. Terus karena lahirlah aku, terus aku udah balik, baru dikasih tahu sama ibuku. Terus aku masuk pondok, baru tahu pentingnya hijab. Pas disuruh sama ibu itu belum tahu. Jadi hijabku waktu zaman SMP masih masih pakai levi segala macam ya, karena masih bocah SMP gitu kan. Nah pas SMA di pondok udah tahu hijab itu apa, pentingnya itu apa, ditambah kuliah lagi gitu. Langsung kita closing aja kali ya Mbak Harum. Mungkin every woman, pesan-pesannya to every woman, jangan lupa untuk berhijab, karena hijab itu sangat penting. Semangat untuk memulai semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung tutup aja. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you next episode. Bye bye.